Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang bahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu hutang lunas tanpa ngegas. Nah, sebelum kita lanjut ke tausiah oleh guru-guru kita lihat dulu yuk, ini ada video hutang lunas dengan beribu alasan seperti apa. Ini dia tayangannya. Ya, halo, assalamualaikum. Woi, kapan kau bayar utangmu? Sabar Kiku dong bos. Salah ku bayar gitu. Woi, sudah 1 tahun ini kau, saya juga butuh uang. Bagus dong, ku bayar ji. Masa saya tidak bayar? Capek kayak ini dong, dari ke luar negeri. Kau itu, kalau keluar negeri ada uangmu. Tapi kalau bayar utangmu, tidak ada. Saya nih kodong ke luar negeri. Di biaya itu ada persaudaraan atau pasar batangan di luar negeri. Rindu bena panggil mak ke sana. Dia tanggung tiket no kodong bos. Tapi masih mangga nggak ini. Nanti aku carikan Ki. Nah kalau ada saya hubungi Ki. Dan negara mana kah? Saya dari Italia ini kodong bos. Apa? Iya Italia. Sini Maki. Siapa tahu kita bilang, Dedeh tuh batuk-batuk kepoe. Agak pegal-pegal lagi kurasa badanku ini. Sini Maki. Jangan Mi, nanti biar ada piwanta. Atau saya ke sana Pak yang di rumah tadi. Tunggu Mak. Jam Maki. Di luar rumah ini. Tunggu Mak. Jangan Maki. Lunas mutanta. Nah ini nih, ini bahasanya Abah mau Ustadz Syam nih ya. Iya, ngerti nggak? Ya, ada Masya Allah. ngerti sih dikit-dikit. Enggak, maksudnya tuh tadi bilangnya dari Itali. Karena Iya. pada saat video itu ada, itu pas lagi marak-maraknya COVID di Itali. Iya, jadi dia takut, dia takut. dianggap lunas ya Allah, rese banget. Nah Ustadz Syam ini seperti contoh video tadi ya, banyak banget nih orang yang misalnya ngutang, tapi jadinya ngegampangin orang yang udah diutangin nih. Jadi ada orang berjanji melebihkan hutang kepada orang yang meminjamkan, padahal orang yang meminjam tidak meminta tambahan. Nah ini sekali lagi, apakah ini termasuk riba? Nah mohon izin, silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib Abdullah, Ustadz Maulana, Kak Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan sesuatu ya, asas manfaat penambahan dalam hutang piutang yang tidak sesuai akad ya, itu adalah sesuatu yang menjadikannya disebut dengan riba. Jadi ada asas pemanfaatan karena orang lagi terzolim ini, karena posisi yang lagi ngutang ini lagi di bawah, jadi diteken yang ada di atas gitu ya. Kalau sekarang kan berbeda gitu, kalau misalnya ada orang yang ngutang nih, ada orang ngutang tahun 1970 misalnya, 500 rupiah. Kemudian dibayarnya, ditagihnya tahun 2020 gitu. Pasti akan berbeda 500 rupiah yang ada di tahun 1970 dengan yang ada di tahun 2020. Jauh pasti. Maka kata ulama bagaimana hitungannya? Apakah sama dibayar 500 rupiah juga? Subhanallah, riba itu haram. Tapi kebodohan juga haram gitu. Jangan seperti itu. Kalau kata Gus Baha, riba itu haram, tapi bodoh juga haram gitu. Jadi dua-duanya nggak boleh gitu. Karena kalau 500 ngutangnya di tahun 70, lalu dibayar 500 di 2020, itu namanya bodoh gitu. Ya Makanya itu juga haram gitu, subhanallah. Maka kata ulama, dikembalikan dengan kurs emas. Berapa emas yang bisa didapatkan dengan 500 rupiah pada tahun 70 itu dihargai dengan emas juga berapa gram Tahun nanti di sekarang 2020 ya. Karena emas tidak akan pernah berubah. Ya paling berubah sedikit-sedikit. Nah subhanallah. Sekarang asas tambahan ketika orang yang ditagih tersebut mengatakan ya udah deh gue bayar bulan depan. Saya bayar bulan depan dengan tambahan sekian dan sekian. Berarti ini adalah namanya novasi akad gitu. Novasi akad. Akadnya berinovasi, berubah perjanjian awal, di tengah-tengah ada perjanjian baru. Jikalau ketika ada perjanjian baru tersebut keduanya dalam kesepakatan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jikalau keduanya sama-sama ridho dan tidak ada yang diberatkan pada saat itu, maka itu boleh-boleh saja dilakukan. Karena bukan yang memberi hutang yang menekan, tapi yang ingin membayarkan hutang sebagai bentuk terima kasih. Namun ternyata
kisah tersebut, ini kembali lagi kisah yang dibawakan tadi Habib Abdullah, bahwasanya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Zaid tadi itu menagih Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, wahai Umar, nggak gitu caranya membayar hutang, nggak gitu caranya kasih tahu dia cara membayar hutang yang baik, dan engkau bayarkan 2 kali lipat daripada hutangku. Engkau bayarkan 2 kali lipat daripada hutangku. Berarti berbeda nih. Nabi hutang 1 sok misalnya gandum, disuruh bayarkan oleh Umar bayar 2 sok. Kenapa? Yang satu karena engkau telah untuk hutangku, yang satu karena engkau telah marah kepadanya, engkau katakan mau memenggal kepalanya. Berarti Nabi bayar lebih banyak daripada hutangnya. Maka Rasulullah SAW pernah membayar lebih banyak daripada hutang beliau disebabkan karena satu hal. Dari kisah ini ditarik kesimpulan, boleh-boleh saja menambahkan jikalau itu tidak ada yang namanya dalam hal menyakiti perasaan si yang punya hutang tadi. Subhanallah, wallahu taala alam. Masya Allah, berarti mungkin bisa diakad ulang ya tadi ya. Akad ulang, novasi akad. Novasi akad ya, Masya Allah. Nah ini jadi ilmu baru nih ya buat kita ya jamaah ya. Jadi kalau misalnya ngutang janji udah sebulan belum dibayar terus ditagih lagi, kita bisa pakai novasi akad ini ya yang tadi Ustadz Syam kasih tahu. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Ya ini lanjut ya, jamaah semakin seru nih ya nih. Jadi buat yang suka ngegas seseorang ya, selain hutang ada juga ini yang warisan nih. Nah, dan katanya ini berkaitan satu sama lain, apalagi keluarga ya bisa berantem nih gara-gara warisan nih. Nah, mohon izin Ustadz Maulana, apakah benar nih warisan dan utang bisa menjadi hal pemicu sifat emosi seseorang sehingga bisa membuat orang kerjanya jadi ngegas mulu? Nah, mohon izin Ustadz Maulana, silakan. Izin aja, makasih bagus banget pertanyaannya. Izin Habib Ustaz Sam. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 29 Ramadan 1442 Hijriah dan insya Allah entar malam kita nunggu sidang isbak sesudah maghrib pengumuman dari Menteri Agama mengenai penetapan 1 Syawal. Kalau memang ada yang melihat bulan maka langsung lebaran besok. Dan kita tidak tarawih langsung takbiran, tapi kalau tidak berarti kita menggenapkan puasa kita 30 hari Ramadan. Nah gimana nih kalau jamaah? Yeay. Oh jamaah. Yeay. Gimana nih kalau dalam hal ini ternyata justru warisan yang menjadi pemicu orang ngegas dan utang. Kenapa bisa warisannya jadi utang? Kenapa? Karena warisannya tertahan. Harusnya warisan itu disegerakan untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena bisa terjadi yang namanya, ketimpangan. Bisa jadi ada asas manfaat dari warisan itu. Bisa jadi ada kecemburuan. Makanya ketika warisan itu menjadi konflik atau ngegas orangnya, saudara-saudara, ini kasihan karena ini bahagian daripada merusak jalinan persaudaraan karena disebabkan satu, ketidaksabaran. Sekali lagi, ketidaksabaran. Kemungkinan warisan ini belum dibagikan karena ahli warisnya masih kecil. Jadi diusahakan dijagain oleh kakak-kakaknya karena adik-adiknya masih kecil, bahkan butuh biaya. Tapi sudah harusnya dibagikan lebih awal. Dan bentuk ketamakan, kerakusan. Sehingga ada sesuatu yang salah seorang dari ahli waris yang dalam hal ini menguasai harta tersebut. Dan lagi faktor menunda-nunda ini sehingga menggampangkan nanti aja. Mungkin tahap untuk keturunan pertama masih aman persaudaraan. Tapi bagaimana kalau ada yang terlibat orang lain di dalamnya? Entah itu iparnya, entah itu keluarga yang lain yang ibaratnya ngomporin. Ini bahaya ini. Makanya hati-hati. Kalau berbicara warisan bisa pemicu orang ngegas, dalam hal ini bisa merusak. Apalagi kalau warisan sudah masuk pada tahap pengadilan.
Ini Nah, kasihan. Nah makanya Ustaz Maulana berarti kan emang harus segera dikeluarkan ya tadi ya. kata Harus Ustaz segera, Maulana. jangan ditunda. Jadi jangan nunda-nunda. Nah tapi masalahnya nih Ustadz, bener nggak sih hukumnya ini wajib gitu sebelum membagi warisan, jadi harus melunasi semua utang pewaris dulu. Ini Nah, hebat banget pertanyaannya itu Aca nih. gimana? Pertanyaan Aca ini menggugah kita semua. Jangan langsung bagi warisan sebelum bayar utang. Coba lihat dulu utangnya almarhum pewaris itu Ya. dalam arti orang tua. Subhanallah. Bayarin dulu utangnya. Iya. Kemudian selesaiin inasarnya, wasiatnya. Kemudian apalagi kalau wasiat kan tidak boleh lihat dari Ya. sepertiga. Apalagi sesuatu yang dibutuhkan. Penyelenggaraan jenazahnya, Ya. mungkin proses-proses, mungkin Insya ada baca Allah. doa dan sebagainya, itu tetap dikeluarin. Ada niatnya ingin bangun masjid, bangunkanlah dulu, Iya. barulah dibagi warisan. Masya Allah, jadi emang harus kita keluarin dulu ya apa yang beliau. Iya, paling bagus itu minta seseorang yang bisa jadi orang tua buat ahli waris untuk jadikan patokan untuk ibaratnya menangani ini. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Yes, ini siap. ilmu juga nih buat kita karena kadang orang-orang udah keburu fokus sama warisan, akhirnya yang wajibnya dilupain Ustadz Betul Maulana. itu, betul itu. Ya. Padahal warisan harus selesaikan utang. Iya, kasihan yang udah meninggal ya, yang udah mengeluarkan warisan. Makasih banyak Ustadz Iya. Maulana sekali lagi. Nah jamaah, ini di rumah pasti udah gak sabar nunggu pertanyaannya dijawab. Kalau gitu langsung aja dijawab sama guru-guru kita. Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Habib, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah bersedia menemani untuk kita berinteraksi dengan jamaah Islam Iya, itu indah Masya Allah. yang ada di rumah, Masya Allah. Masya Allah. Ini ibu-ibu udah mulai gaul juga, Habib. Jadi Gitu kalau ya? mau bertanya, udah mulai bertanya di sosial medianya Islam Langsung- Tinda juga. langsung bertanya. komentar di Instagram. Iya, Masya Allah. Ini langsung kita jawab ya, Habib ya. Kita buka dulu Instagram Islam itu indah. Postingan terbaru dari Islam itu indah. Ini udah connect belum nih? Ini udah dikonekin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya nanya dulu sama Habib ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Irza 855. Assalamualaikum. Mau tanya Habib, kalau saudara kandung punya hutang, tapi nggak pernah ingat dengan utangnya, terus mau ditagih juga gimana gitu, nggak enak. Apalagi suaminya nggak kerja, yang kerja tuh istrinya. Gimana ya cara membebaskannya? Kasihan juga kalau ditagih. Tapi kasihan juga kalau nantinya memberatkan buat akhir hayatnya. Gimana baiknya Ustadz? Terima kasih. Masya Allah, ini luar biasa ya. Namanya utang ini nggak diampunin. Bahkan disebutkan di dalam hadis, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Kepada seorang syahid diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Saking beratnya yang namanya hutang. Nah ini apalagi buat saudara sendiri, sebagaimana ayat yang disampaikan juga sama Ustadz Syam tadi, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau memang niatkan sedekah, ya udah niatin sedekah dengan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dia. Dan ingat, jangan juga gampang-gampang kita ibaratnya mudah untuk dihutangin. Karena apa? Karena akan dia juga menggampangkan nantinya. Nah kita harus bisa ngatur-ngatur tuh finansial, apalagi sama keluarga. Kadang enak nggak enak ya Ustadz Syam ya modelnya sama keluarga. Iya, subhanallah. Masya Allah. Baik, ini masih ada lagi Habib. Siap. Sekarang giliran Habib yang baca. Marhaba Silahkan. kepada Ustadz Syam. Dibuka aja dulu, Habib. Oh iya, siap. Buka Marhaba. komennya. Ini nomor ada 2. Dinda 9023. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu, saya punya hutang sama orang, tapi suami saya nggak mau bayar utang itu. Kan yang kerja suami saya, yang nyuruh ngutang juga suami. Iya. Terus orang yang saya utangin udah pindah. Terus ketemu dia lagi lewat media sosial. Ya. Terus saya minta maaf sama dia kalau saya dulu kayak gitu. Tapi kata orangnya udah dimaafin kok. Mereka sekeluarga sudah maafin keluarga saya Ustadz. Terus yang saya masih bingung sampai sekarang, masalah utang itu Ustadz nanti gimana? Wah, berat juga pertanyaannya Masya. ini. Maaf ya maaf, lunas ya lunas. Itu ya? Itu beda perkara. Jadi
Masalah hutangnya dibayarnya bukan dimaafkan, tapi diikhlaskan, diridhokan. Kalau yang punya tadi piutang, ya jadi kalau yang ngutangin yang punya piutang tadi sudah ridho, sudah rela dengan perkataan yang jelas, dengan sigat yang jelas. Sigat istilahnya itu perkataan yang jelas. Saya menganggap semua hutang-hutangmu lunas dan saya maafkan kamu. Nah, baru kita merasa bebas. Tapi kalau cuma mengatakan, ya udah saya maafin sikap kamu yang dahulu, tapi tolong dong hutangnya bayarin. Itu kan bisa jadi sambungannya gitu, Bib. Utang tetap utang. Hutang tetap hutang, ya subhanallah. Coba diperjelas lagi, jangan sampai itu cuma dimaafkan, bukan diridhokan atau bukan direlakan. Silahkan, daripada ada apa-apa nanti dikubur, ada apa-apa di hari akhir, subhanallah. Masya Allah. Baik Habib, masih ada pertanyaan lagi nih. Boleh, boleh. Bagaimana caranya untuk menolak orang yang sudah hobi dan kebiasaan hutang? Kalau ngelunasinnya lama, bahkan sampai kita ngegas aja, apalagi kita orang Makassar ini, Bib. Iya. Ya, sampai kita ngegas aja itu tetap enggak dilunasin. Bagaimana caranya tuh, Bib? Bisa Sampai nolak nggak mau tuh? juga dia. Tapi tetap mau ngutang tetap juga. mau ngutang juga. Sering kayaknya. Enggak Banyak juga ya? tahu juga sih, Bib. Banyak ya ibaratnya. Enggak, Ada aja. aja lah seperti itu, Bib. Gimana itu caranya, Bib? Nolakinnya tuh. Nungguin aja. Kalau Bentar lagi nih Oh, soalnya. habis ini. Iya, Oh siap. ya udah kalau gitu. Jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.